Sepertinya di depan Dao Surgawi, kalian para Raja Dewa juga harus tetap kagum. Tidak ada bedanya dengan apa yang disebut semut di mulutmu. Malam yang gelap telah dibakar oleh matahari yang terik, seolah-olah sedikit cahaya bersinar, dan alis Qin Yichen berbinar, wajahnya dingin, memegang pedang ajaib. Di depan matanya, malam yang gelap masih memiliki banyak hal rumit. Dan pola yang tidak teratur. Dan malam gelap yang terkoyak membuat Raja Dewa Yongye semakin marah, seolah-olah mahakaryanya dihancurkan dan menjadi tidak sempurna, dan dominasinya sebagai Raja dan Dewa di malam yang gelap terguncang. Apakah kamu mengatakan bahwa semua makhluk adalah sama? Malam yang gelap masih ada, dan bahkan menjadi lebih mengerikan. Raungan suram membuat Qin Yichen tahu bahwa Raja Dewa Yongye marah. Di bawah langit, semua makhluk adalah sama? Haha, betapa konyolnya. Beberapa orang berlatih keras siang dan malam, tetapi masih tidak bisa lepas dari nasib hanya seorang prajurit dewa, dan hanya bisa menjadi umpan meriam dalam perjuangan kekaisaran. Tanda seru. Dan beberapa orang telah mengalami kesulitan sejak mereka lahir. Mereka tidak belajar atau tahu bagaimana melakukan apapun. Mereka hanya perlu mengulurkan tangan dan dianggap sebagai cabang dan daun emas keluarga. Ada begitu banyak contoh semacam ini yang bahkan raja tidak bisa menghitungnya. Jadi, semua makhluk sama. Ini lelucon paling banyak di dunia. Ledakan. Tanda seru. Malam sangat marah, dan peta kekurangan langit selalu muncul. Tetapi Dewa Pedang bawaan di depannya tidak memiliki kontrak dengan langit, dan malam akan menelannya dan membunuhnya, dan langit sulit untuk ditaklukkan. Melindungi. Raja ini benar-benar tidak bisa memahaminya, hanya karena semua makhluk sama. Lebih nyaman bagimu semut yang rendah hati, dan semua yang raja ini katakan lebih kejam. Jadi kalian semut bersedia memilih untuk percaya pada Putra Baize. Dan percaya ini adalah kebohongan terbesar? Semut adalah semut. Kadang-kadang dia tahu kelemahannya sendiri, bahkan debu di alam semesta. Tetapi dia menolak untuk menerima kenyataan bahwa dia adalah seekor semut. Tubuh roh jahat darah benar. Setiap semut di dunia ini berpikir bahwa dia adalah pengecualian. Ledakan. Tanda seru. Kabut malam berubah menjadi kait yang tak terhitung jumlahnya dan menghantam Qin Yichen. Kaitnya tidak bisa dihindari, dan malam tidak terlihat, membuat Qin Yichen tidak bisa bersembunyi. Namun, di hadapan malam yang bergejolak, tidak ada ketakutan di mata seperti pisau Qin Yichen, dan beberapa hanya semburan dingin. Saya tidak tahu ketidaksetaraan semua makhluk hidup, tetapi Anda seharusnya tidak membiarkan Anda menginjak kepala Anda untuk menjadi berkah dan prestise. Qin Yichen menghunus pedangnya lagi. Kali ini, dia melihat pedang wukongnya masih bersinar seperti dunia. Itu adalah cahaya pedang yang paling indah di malam yang gelap. Pukulan ini sebenarnya membuat malam sulit untuk dibubarkan dan dihindari terlebih dahulu. Tanda pisau yang mengerikan dapat dipotong oleh cahaya pisau. Kenapa kamu tidak bersembunyi? Bukankah itu berarti selama kamu tidak dapat ditarik oleh alam semestaku? Ini adalah potongan biasa. Qin Yichen berdiri dengan bangga di dunia, memegang pisau ajaib, melihat tanda yang dipotong olehnya, seperti bekas luka di malam yang gelap, mempesona dan mencolok. Di bawah peta kekurangan langit di atas kepalanya, Qin Yichen mampu menangkap kekurangan Raja Dewa Yongye. Dan kekuatan Tian Wei Tu membuat Qin Yichen tercengang di dalam hatinya. Ini memang salah satu harta surga. Qin Yichen bahkan tidak memilikinya, dan tidak tahu cara mengaktifkan Tian Kue Tu. Tetapi Tian Kue Tu terbang keluar dari lengan bajunya, menyelimuti malam, dan menyatu dengan segel yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Malam Abadi, membuatnya berkonsentrasi seperti pedang. Potong semuanya. Saya melihat bahwa di malam yang gelap di depan mata Qin Yichen, ada pola-pola aneh di mana-mana. Ini adalah bimbingan yang diberikan kepadanya oleh Tian Kue Tu. Bimbingan itu tak terlukiskan, tetapi terlalu tirani. Dengan panduan peta kekurangan langit, Qin Yichen hanya perlu menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengurangi pola canggung yang dia lihat, dan dia bisa merobek malam. Ini juga menunjukkan tirani Bai Guanxing. Dia melemparkan peta kekurangan langit ke Qin Yichen, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan benda ini sama sekali. Semangat juang Qin Yichen menyala lagi, dan di bawah bimbingan langit, postur tak terkalahkan dari Dewa Malam Abadi di depannya runtuh. Saya melihat bilah Qin Yichen seperti kilat, dan cahaya bilahnya merambah malam, membuat semuanya hancur. Dia hanya perlu memotong pola yang membuatnya merasa canggung. Itu adalah manifestasi dari Tian Kutu, dan kekurangan dari Eternal Night God King muncul dengan cara yang jelas yang dapat dipahami oleh semua makhluk. Tentu saja, jika itu di depan Raja Malam Abadi yang sebenarnya, akan sulit bagi Qin Yichen untuk menemukan titik lemah Dao Might yang bisa dipatahkan bahkan jika itu adalah Tian Lai Tu. Tapi bagaimanapun juga, ini hanya kekuatan segel di sini. Pedang Qin Yichen mungkin keras, dan bahkan pola-pola aneh itu tidak mudah ditebas. Karena kekuatan Dewa Malam Abadi terus berubah, dan bahkan berkali-kali pedang Qin Yichen dihempaskan ke langit, yang membuat malam masuk. Gelap pola yang tak terhitung jumlahnya juga berubah. Pada saat ini, Qin Yichen seperti semut yang berputar. Selama kekuatan pedangnya cukup cepat untuk mengikuti perubahan di langit,
maka segel Dewa Malam Abadi tidak begitu tak terkalahkan. Raja Dewa Malam Abadi memang sangat kuat, hanya kekuatan segel yang digunakan untuk menekan orang-orang kuat seperti Qin Yichen, leluhur bayi darah, dan bahkan Bai Guanxing perlu menghadapinya. Tapi bagaimanapun juga dia tidak terkalahkan. Bahkan jika kabut malam selalu berubah, tidak ada jejak yang bisa ditemukan, tetapi masih tidak bisa lepas dari jalan surga. Tian Kutu, Tian Kutu. Hei leluhur benar. Jika keberadaan Dao Surgawi tidak dapat digunakan oleh kita, itu hanya akan membatasi kita. Jalan surga tidak adil. Hanya karena kita lebih baik daripada semut yang tak terhitung jumlahnya, jadi jalan surga memihak kalian semut. Apa gunanya jalan surga seperti itu? Raungan di malam hari menjadi semakin keras, dan pada saat yang sama, leluhur bayi darah yang terjebak di malam hari juga berjuang keras. Ayo, entah Tian tidak terkalahkan, atau Raja Dewa Malam Abadi. Kamu tidak bisa membunuhku. Selama darah di dunia ini tidak layu, aku tidak akan mati. Leluhur bayi berdarah itu memegang pisau daging yang ganas sambil menuangkan darah para dewa dan iblis. Meskipun malam itu tidak terlihat dan tidak berdarah, untungnya, Qin Yichen dan orang banyak telah mengembalikan banyak darah dewa yang dia hargai. Leluhur bayi darah memiliki banyak harta, ada puluhan lautan darah, bahkan jika dikonsumsi, dia tidak akan habis oleh segel. Namun, pada saat ini, leluhur bayi darah membantai pisau, menyebabkan malam yang gelap sedikit terpotong-potong, meninggalkan noda darah. Bahkan di wajah Tian Wudi, yang diselimuti kabut malam dan tanpa fitur wajah, ada bekas luka yang diseka dengan kekuatan pisau. Tanda seru. Apakah itu Tian Wudi atau Raja Dewa Malam Abadi? Mereka sangat marah karena pelanggaran seperti itu. Namun, leluhur bayi berdarah itu tercengang. Dia menatap pisau daging di tangannya dan tidak bisa menahan kegembiraan. Saya memotong Raja Dewa. Saya memotong Raja Dewa dan berdarah. Nenek moyang bayi darah tampak menang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak di tempat. Tetapi ketika Invincible menyeka darah di pipinya hari itu, kepura-puraan kemenangan yang sebelumnya berpura-pura secara bertahap surut, menunjukkan seringai. Aku punya beberapa kati dan tael. Tentu saja aku tahu itu. Belum lagi raja-raja itu tidak berdarah.